Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, gimana kabarnya? Piye? Apik kabarnya toh? Oke, baiklah kali ini kita akan bercerita tentang Haji Abu Nawas. Abu Nawas sudah haji belum ya? Bentar dulu ya, tanya ke mamanya. Mak, Abu Nawas sudah haji belum? Oh nggak tahu, ya udah Abu Nawas aja, gak usah pakai haji. Cerita tentang Abu Nawas aja, gak pakai haji. Cerita Abu Nawas jadi saingan Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Membangun 1000 candi dengan tangan sendiri. Bayangkan, saingan Bondowoso gitu loh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kebaikan terlimpah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Masih puasa kan? Ya. Ceritanya, suatu hari di istana yang megah, sang raja Baginda Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas datang ke istana dipanggil. Hai Abu Nawas, dengar, saya ingin kamu melaksanakan tugas membangun 1000 candi di sekitar istana ini. Aku menginginkan keindahan istana yang megah agar semakin megah dan indah, ujar sang raja kepada Abu Nawas. Yang sadar akan beratnya tugas tersebut, Abu Nawas pun tetap tenang, berusaha tidak gemetaran di hadapan Paduka Raja yang mulia. Ampun Paduka, hamba akan melaksanakan perintah Paduka dengan sebaik-baiknya, jawab Abu Nawas sambil memberikan senyum cerdiknya. Namun, Abu Nawas memiliki rencana tersendiri. Ketika tiba waktunya untuk memulai pembangunan 1000 candi, Abu Nawas mendatangi sang raja dengan penuh wajah keceriaan. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya saya bersedia saja membangun 1000 candi tersebut, tapi saya mempunyai syarat kepada Paduka, ucapnya Abu Nawas kepada raja. Raja yang penasaran pun bertanya kepada Abu Nawas, emangnya apa syaratnya Abu Nawas? Kok pakai syarat segala? Dengan ekspresi yang serius menjawab pertanyaan Abu Nawas. Gini Baginda, hamba ingin membuat 1000 candi jika hamba diizinkan menyebutnya sebagai Candi Kecil Harun Ar-Rasyid. Gimana? Mantap toh? Raja yang terkejut pun bertanya, apa? Namanya Candi Kecil Harun Ar-Rasyid? Kenapa diberikan nama seperti itu Abu Nawas? Abu Nawas pun menjelaskan dengan cerdiknya, walau sedikit agak memaksa sih. Gini Baginda, kalau kita beri nama candi itu dengan nama Candi Kecil Harun Ar-Rasyid, maka di benak orang-orang setiap kali melihat dan membicarakan tentang candi-candi itu akan tergambarkan betapa megah dan besarnya istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Candinya aja kecil-kecil, apalagi istananya. Gitu. Kalau candi dianggap kecil berarti istananya lebih megah, lebih hebat. Dengan tujuan tersebut, akhirnya raja pun setuju untuk menamai Candi Kecil Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas pun mulai rencana cerdiknya. Rencana cerdik Abu Nawas segera terlaksana, terungkap. Alih-alih membangun 1000 candi yang besar-besar dan megah-megah, Abu Nawas malah membuat 1000 candi yang sangat kecil, mungil, hampir seukuran korek api. Ya pantes ae bisa 1000 candi sendirian. Namun karya Abu Nawas di hadapan sang raja membuat raja heran. Karena udah kadung jadi gak marah, cuman penasaran aja. Abu Nawas, ini sih bukan seperti yang aku bayangkan. Kok candinya kayak gini? Ucap sang raja merasa agak kecewa dikit. Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, begini Paduka,
Tapi Paduka yang mulia, hamba ini kan membangun 1000 candi sesuai dengan permintaan Paduka yang kemarin toh. Ya toh? Dan dengan ukuran yang kecil ini, candi-candi ini nantinya bisa ditempatkan di seluruh sudut istana, Paduka. Menambah keindahan dan estetik setiap tempat. Ya toh? Dan Raja Harun ar-Rasyid pun tidak jadi marah setelahnya mendengar jawaban cerdik Abu Nawas, walaupun agak menyimpan kecewa dan kesal dikit di dalam dirinya. Ya, walaupun agak maksain sih. Terlepas apakah cerita ini benar atau cerita ini fakta dan kenyataan, namun hikmah adalah barang hilangnya orang iman yang harus kita ambil dari siapapun. Ketika kita mendapatkan hikmah dimanapun itu, ada kebaikan-kebaikan yang harus kita contoh sebagai orang muslim, maka kita harus mengambil dan mencontohnya. Apalagi di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan dan lipatan pahala, tentunya kita senantiasa dan semangat melakukan berbagai kebaikan dan kebajikan, termasuk berkata baik, tidak membuli kepada yang lain, tidak suka mencibir, tidak suka menyinyir, tetap positive thinking dan husnudon bila ketika melihat sesuatu yang janggal, berpikirlah positif, jangan mikir yang negatif, apalagi menggosip dan mengadu domba. Oke, selamat melaksanakan ibadah puasa, semoga sukses sampai terbenam matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, nggak tahu Abu Nawas sudah haji apa belum, nanti komen ya kalau yang udah tahu. Oke, dadah.